Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Hari ini kita mau sama-sama datang kembali ke hadapan Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan dan juga rekan-rekan kita yang lainnya. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, mari sama-sama Bapak Ibu Saudara saya persilahkan untuk boleh mengambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Ibrani 12 ayat yang ke-28 mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita datang sebagai satu keluarga Allah. Kita datang bukan karena kekuatan maupun kelayakan kita, tetapi karena kasih karunia Allah yang telah memanggil kita menjadi umatnya. Mari sama-sama kita mengawali ibadah ini dengan mengarahkan seluruh hati kita kepada Kristus, Raja di atas segala raja. Biarlah setiap pujian yang kita naikkan menjadi ungkapan hormat, syukur dan juga penyembahan kepada Dia yang layak menerima semua kemuliaan. Mari sama-sama kita angkat pujian, nobatkanlah Raja. Segala raja, nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, berkata di sorga. Puji Dia penebus
kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Raja segala raja, kami sungguh mengucap syukur ketika setiap hari kami boleh terus diingatkan akan begitu besarnya kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Baik dalam pekerjaan kami, baik dalam pendidikan kami, baik dalam keluarga kami, maupun juga dalam relasi kami dengan sesama. Ya Tuhan, Engkau begitu baik. Dan kami sungguh mengucap syukur bahwa kami boleh terus merasakan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami juga percaya bahwa kasih yang sama yang juga akan senantiasa memberkati kami selama kami beribadah hari ini. Dan kiranya Engkau yang boleh melayakan kami, sehingga kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan rekan-rekan kami, terlebih lagi dengan Engkau. Kiranya Tuhan yang boleh beranugerah bagi ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan untuk kembali duduk. Roma 2 ayat yang keempat mengatakan, apakah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Bapak Ibu Saudara, sebagai anggota keluarga Allah, kita menyadari bahwa kita seringkali masih gagal mencerminkan karakter kita sebagai anak-anak Allah. Baik dalam keluarga kita, di tempat kerja kita maupun di tengah sesama. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa kemurahan Allah membawa kita kepada pertobatan. Karena itu marilah kita datang dengan hati yang rendah ke hadapan salib Kristus. Kita mengakui setiap dosa kita dan kita mau sama-sama percaya bahwa kuasa salibnya sanggup mengampuni dan memulihkan kehidupan kita. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mengakui dosa kita. Sambil kita mengangkat pujian kuasa salib. Ada tempat yang mulia, tercurah, kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira. Yang termulia. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, kau berikan hidupmu sebagai ganti dosa. Lebih
bangkit berdiri. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Biarlah ini boleh menjadi satu kerinduan kita, bahwa kehidupan kita sungguh mau dipulihkan oleh kuasa salib Kristus. Sekali lagi kita mau mengatakan, oleh karena salib. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari Bapak Ibu Saudara, di hadapan salib Tuhan, bawalah setiap pelanggaran dan kegagalanmu. Bawalah setiap dosa-dosamu dan akuilah bahwa engkau masih seringkali gagal untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Datanglah kepada Dia, satu-satunya pribadi yang sanggup mengampuni dosamu. Datanglah kepada Tuhan dan berdoalah. Kami datang ke hadapan Tuhan Yesus Kristus yang rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib bagi kami. Ini kami ya Tuhan, manusia berdosa yang datang ke hadapan Tuhan apa adanya, membawa setiap kegagalan dan keberdosaan kami. Kiranya anugerah dan kasih Tuhan itu yang boleh kembali memulihkan kami, kembali memperbaiki relasi kami dengan Engkau. Sehingga hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh darah Kristus, oleh salib-Mu. Dan biarlah ini boleh menjadi kerinduan kami. Kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mengingat akan pengorbanan-Mu sehingga kami juga terus mau untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dan tidak lagi mau kalah dengan ego kami sendiri maupun kenyamanan kami. Kiranya Engkau yang boleh mendengar seruan doa kami. Kiranya Engkau yang boleh menerima setiap pengakuan dosa kami dan Engkau yang boleh mengampuni dan memulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Berita anugerah kepada kita terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-56 sampai 57. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus kita telah menerima anugerah. Dosa kita telah diampuni. Maka sebagai keluarga Allah, kita tidak berjalan sendirian. Nama Yesus yang menjadi sumber pengharapan, kekuatan dan kemenangan dalam setiap musim kehidupan kita. Ada amin? Maka dengan penuh sukacita mari kita mau mengangkat pujian syukur kita. Dengan sama-sama mengatakan hanya di dalam namanya sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sama-sama katakan hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Kebenaran itu yang sudah membebaskan kita. Mari sama-sama kita katakan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa-Nya yang mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian kita sebagai ungkapan syukur kita atas pengharapan yang sudah Tuhan berikan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari masih dengan posisi berdiri, kita mau sama-sama mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由从这里玛利亚所生，在本丢比拉多所下受难，被钉以十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信神而公的教会，我信神土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Bapak Ibu Saudara silahkan duduk. Saat ini kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menenangkan hati dan mempersiapkan diri. Biarlah Roh Kudus membuka pikiran dan hati kita, sehingga firman yang akan sama-sama kita dengar, bukan hanya kita dengar melainkan boleh juga kita hidupi. Kiranya melalui firman-Nya, Tuhan membentuk kita menjadi keluarga Allah yang semakin serupa dengan Kristus. Mari sama-sama kita mau diam di hadirat Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Nya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang-Mu ya Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bawa kami dekat ya Tuhan, semakin dekat dengan Engkau. Inilah menjadi seruan doa kami. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan.
Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kita mau mengangkat tangan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan begitu baik. Dia senantiasa mau berfirman kepada kita. Sama-sama kita katakan. Kita masuk dalam doa. 我们一起低头祷告。 Kami bersyukur, kami memiliki kesempatan untuk kembali datang dan bersyukur kepadamu. 主啊，我们感谢你，你给我们一个机会来敬拜你。 Bahkan sampai di tempat ini, di ruangan ini, kami percaya itu pun adalah berkat Tuhan. 我们能够到这里，能够敬拜你，也是你的恩典。 Dan saat kami ada di dalam ruangan ini, 当我们在教堂的时候， mohon Tuhan hadir dalam pikiran dan hati kami. 求你在这里来祝福我们，在我们的心里。 Juga di dalam ruangan ini Tuhan, Engkau hadir menyatakan kasih-Mu. 求你也临在这个教堂来指出你的慈爱。 Kadang lingkungan kami tidak mendukung untuk kami beribadah. 有时候我们的社区不支持我们来敬拜你。 Suasana di sekitar kami kadang menjengkelkan hati kami. 有时候我们的社区的情况拦阻我们。 Itu sebabnya kami memohon Engkau hadir dalam setiap aspek kehidupan kami ya Tuhan. 所以我们求你来到我们的一切的生活。 Kiranya hati dan pikiran kami siap menerima kebenaran firman-Mu. 请你帮助我们每个人都能够来听讲你的话。 Urapi hamba-Mu yang menguraikan firman, demikian pula yang menerjemahkannya. 求你帮助你两位的仆人。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉靠主耶稣基督的圣名祷告。 Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu 弟兄 Saudara 姐 yang 妹 dikasihi 们， Tuhan. 请坐。 Shalom Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹们平安。 Iya, saya melihat Bapak Ibu Saudara yang bisa masuk ke ruangan ini perlu perjuangan Bapak Ibu ya. 我相信你们来到这里已经很努力了。 Lantai berapa inilah saya? Lantai 4 ya? Lantai 3 ya? Lift masih mati ya, masih ada 电 kerusakan. 梯还没有好。 Saudara kadang ketika biasanya naik lift kemudian terpaksa jalan kaki dan naik tangga itu cukup membuat suasana hati kita nggak nyaman, saudara. 有时候我们已经习惯了用电梯，现在我们要走楼梯，有一点不习惯哦，会关于我们的心情。 Betul nggak saudara ya? Kadang 对吗？ kita aduh berkeringat begitu saudara ya. 可能有出一点汗。 Tapi saya ingin mengajak, kalau saya dan saudara masih kuat, berarti kita patut bersyukur. Amin saudara ya. 如果我们还有力量，那我们要感谢神，是不是？ Ada rekan-rekan yang karena satu dan lain hal tidak bisa naik tangga, saudara. 有时候有一些同工们侍奉主的人，他们没有这样的力量来走楼梯。 Ya kita berdoa supaya lift segera baik 我们 dan 祷告，所以 rekan-rekan juga bersyukur apapun yang ada. 我们要祷告，让我们的电梯能够快好，所以我们能够走我们习惯的形式。
Dalam hal-hal yang kecil sekalipun, mari kita belajar menyikapinya dengan nilai-nilai keluarga Allah. 我们要回应我们的小事情，在我们的生活当中，用上帝的家庭的价值。 Menjadi keluarga Allah adalah menjadi manusia yang baru. 成为神的家庭们，就是我们成为新的人。 Saya akan bacakan mulai dari ayat yang kelima, tetapi dalam bahasa Mandarin nanti mulai ayat yang ke-12. 我要读给你们，用印尼文的，从第五节开始，然后中文的第12节开始。 Mari kita lihat dan simak kebenaran firman Tuhan 我们 ini. 一起来看神的话。 Kolose 3 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal inilah tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ayat yang ke-12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. 歌罗斯第3章第12节到第17节用中文来念。所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩赐、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。又要叫基督的平安在你们心里做主，你们也为此蒙召归为一体，且要存感谢的心，当用各样的智慧
把基督的道理丰丰富富的存在心里，用诗章、颂词、灵歌彼此教导，互相劝诫，心被恩感歌颂神。无论做什么，或说什么，或说话，或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pepatah yang mengatakan pakaian membuat seseorang dikenali. 弟兄姐妹们，有一句话说，我们所穿的衣服人会认识我们。Kalau kita ketemu seseorang, tapi kita tidak tahu latar belakangnya, tapi dia berpakaian polisi. 如果我们见到某某人，我们不认识他，可是他穿的是警察的衣服， Pasti kita akan berasumsi dia seorang polisi. 我们会想到他是一位警察。 Apa yang kita lihat ketika di rumah sakit ada orang yang pakai jas putih dengan pakai stetoskop? 如果我们在医院看到了有某某人穿的是白色的衣服，还有他用的那个医生的器呢， Kita pasti tahu dia seorang dokter. 那我们会说他是一名医生。 Saudara, seseorang dapat dikenali melalui pakaian yang dipakainya. 人会被人认识到从他所穿的衣服。 Namun ada yang lebih penting dari sekedar pakaian kita, saudara. 可是有更重要的比我们所穿的衣服， Yaitu kerohanian kita. Siapa iman kita? 就是我们的属灵的生活，我们所信靠的信心是谁？ Paulus berkata, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 保罗说：“你们要有忍耐的心，也要谦逊的心。” Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen dikenal bukan hanya karena memakai kalung salib, rajin ke gereja, lalu melayani Tuhan. 弟兄姐妹们，基督徒不是被认识，因为你们有穿的那个用的十字架还有你们穿的衣服呢。 Seharusnya saudara dan saya sebagai orang Kristen dikenal karena karakter kita sama dengan karakter Kristus. 应该的人会认识到我们的主耶稣，从我们的品德。 Saudara, Kolose 3 ayat 12 sampai 17 ini bukan hanya mengajarkan bahwa Injil itu tidak hanya mengubah tujuan kita. 弟兄姐妹们，在哥罗说第3章12节到第17节，不是单单教育了我们怎么样来有一个品德。 Dulu kita orang berdosa yang tujuan kita adalah kematian kekal. 以前我们是犯罪的人，我们的前途就是死亡。 Injil mengubah tujuan kita dan cara hidup kita sehari-hari. 福音已经改了我们的生活的目的，然后我们的生活的形式。 Karena itu Paulus kemudian berkata, kenakanlah Kristus. 所以使徒保罗说：“你们要穿耶稣基督的衣服。” Kita dipilih, dikuduskan dan dikasihi bukan karena kita layak, tetapi oleh anugerahnya. 我们被选、被圣，然后被神爱，不是因为我们配的，可是因为他的恩典。 Sebagai manusia baru, kita diminta memakai pakaian karakter Kristus. 成为新的人我们要穿耶稣基督品德的衣服。 Saudara, mengenakan ini juga mempunyai makna yang lebih dalam, saudara ya. Bukan sekedar menempelkan pakaian kita di tubuh. 穿的衣服就是有更深的意思，不单单我们穿而已。
Tetapi mengenakan ini bisa dimaknai kita tenggelam masuk dalam karakter Kristus. 我们穿这个基督的品德的衣服呢，我们要进去了解耶稣基督的品德是什么。 Pertama-tama sebagai orang yang dipilih, yang ditebus, kita belajar memiliki belas kasihan. 第一，我们要学习怎么样有怜悯， Belajar murah hati, kita tidak menyimpan kesalahan orang lain dan suka menolong. 有慷慨的然后慷慨里面有好心啊，你们不要犯人家的错误，不要记得他，可是要喜欢帮助别人。 Kita belajar pertama-tama rendah hati. 我们要首先学习的就是要谦逊， Tetapi seharusnya lama-kelamaan kita tenggelam dalam karakter Kristus. 然后我们要进去了，了解了主耶稣基督的品德。 Jadi boleh dikatakan pertama kita mencoba memakai pakaian Kristus, karakter Kristus. 首先，我们要试一试穿耶稣基督的品德， Lalu kuasa Roh Kudus akan menolong saudara mengubah karakter saudara seperti Kristus. 然后圣灵会帮助你们每一个人，有耶稣基督的品德在你们的生活当中。 Saudara mengenal siapa Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. 你们认识夜市Yusuf 就是被他的弟兄们卖出的。 Ngasih makan, ngasih bawa catering ke saudaranya, justru malah ditangkap, dimasukkan ke sumur. 他送食物给他的弟兄们，然后他的弟兄们害他， Dijual jadi budak, masuk penjara. 然后他被卖去埃及，然后他坐牢。 Apa kurang menderitanya yang dialami Yusuf? 夜市所面对的困难有怎么样的痛苦？ Sebagai manusia yang punya keinginan daging, ketika dia menjadi orang kedua setelah Firaun, dia berhak membalas dendam kepada kakak-kakaknya. 成为做父王在埃及呢，他有一个机会来对他的弟兄们报仇。 Tetapi Yusuf mau memakai karakter Kristus. Dia mau melihat bahwa anugerah Tuhan itu lebih besar dari penganiayaan, dari iri dengki saudara-saudaranya. 可是夜市要饶恕他的弟兄们，他要穿主耶稣基督的品德的衣服来饶恕他的弟兄们。 Lihat saudara, ayat yang ke-20 dari pasal yang ke-50, Yusuf itu tidak lupa perbuatan saudara-saudaranya. 我们要看出埃及第50章第20节，也是不会忘记一些的事情。 Tetapi Yusuf berkata dengan begitu indah, kamu memang bermaksud jahat terhadap aku, tetapi Allah yang merubah semuanya itu menjadi kebaikan. 可是夜市呢，他很美丽的说出来，你本来就是有恶心对我，可是上帝有好的心对我。 Saudara, kita mengenakan karakter Kristus, kita awalnya belajar, tetapi kemudian kita masuk tenggelam dan hidup di dalamnya. 弟兄姐妹们，首先当我们穿这个耶稣基督的品德的衣服的时候，然后一段的时间呢，我们会习惯了。 Saudara, sebagai manusia baru, kalau kita sudah memakai karakter Kristus, 成为新的人，如果我们已经有了主耶稣基督的品德， dalam kehidupan kita, kita menghadapi berbagai masalah. 当我们在生活当中面对任何的困难的时候， Ayat yang ke-15 kemudian Paulus berkata, biarlah damai Kristus
memerintah atasmu. 在哥罗西第3章第15节使徒保罗说，让耶稣基督的平安带领你们的生活。 Secara literal terjemahannya, damai sejahtera Kristus menjadi wasit di hatimu dalam setiap keputusan. 另外一句话说，让耶稣基督的平安成为裁判在你们的心里。 当你们面对任何的事情，在你们的生活 Jadi 当中， dalam setiap keadaan kita membuat keputusan, kita menempatkan Yesus sebagai wasitnya. 当我们面对任何的事情，在我们的生活当中，我们把耶稣基督成为我们的裁判， Bukan emosi kita. 不是为了我们的脾气。 Kita kalau lagi emosi kadang keputusannya udah tidak ingat siapa Kristus. 当我们发脾气的时候，我们所做的，我们忘记了耶稣基督是谁。 Ketika dalam rapat atau memutuskan sesuatu, bukan lagi karena kita punya agenda pribadi, karena kepentingan pribadi. 当我们面对任何的决定的时候，我们不是因为了自己的情况。 Sebagai manusia baru, maka Kristus yang menjadi wasit, pengambil keputusan. 成为新的人，我们要让耶稣基督成为我们的裁判。 Martin Luther berkata, damai bukan berarti tidak ada konflik, tetapi Kristus hadir di tengah konflik. 马丁路德说：“平安不是没有冲突，可是耶稣基督来到我们的冲突的当中。” Kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Abraham. 我们能够看亚伯拉罕所做的。 Ketika peternak atau penggembala-penggembala ternak dari Abraham dan Lot terjadi masalah. 当亚伯拉罕的牧羊人跟洛的牧羊人他们有问题的时候， Saudara, Abraham lebih tua, lebih senior, berhak dia mengambil keputusan yang menyenangkan hatinya. 亚伯拉罕成为比较老的人，他会有一个决定。 Abraham tahu bahwa menjaga kedamaian lebih penting dari sekedar agendanya dia, keinginannya. 他了解保护平安更重要比别的事情。 Kadang damai sejahtera menuntut kita melepaskan hak kita. 有时候当我们要保护平安的时候，我们要失去了我们的权利。 Itulah sebabnya Kristus rela melepaskan hak kealahannya untuk menebus saudara dan saya berdamai dengan Allah. 所以神耶稣基督愿意失去了他的权利，来到世界来帮助、来救我们每一个人。 Saudara, orang-orang yang menjadi manusia baru, yang hidup dengan nilai-nilai keluarga Allah. 当我们成为新的人，我们活着在上帝家庭的价值观的时候， Hidupnya dipenuhi dengan firman Kristus. 他的生活充满了耶稣基督的圣经的话。 Saudara, sebagai manusia baru, sebagai orang pilihan Tuhan, kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan. 成为新的人，我们已经活着在耶稣基督里面，我们不能够脱离远神的话。 Ayat 16a berkata, firman Kristus harus diam atau tinggal di dalam diri kita. 哥罗斯书第3章第16节前面说，耶稣基督的话要活在我们的生活里面。 Jadi ayat ini sinkron dengan ayat yang tadi, yang ayat yang ke-12. Kita tenggelam, kita mengenakan firman. Kita bukan hanya seperti memakai pakaian kemudian dicopot lagi, bukan demikian. 第3章16节跟第12节的有一个一样的目的，就是我们要用耶稣基督的衣服，品德的衣服。
Esra menjadi contoh yang paling baik. Esra 成为好的榜样。 Apapun yang terjadi dalam dirinya, sekalipun dia dalam pembuangan, 无论在他的生活当中发生了什么事情， hatinya takut akan Tuhan, hatinya terpaut akan firman Tuhan. 他的心要尊敬上帝的。 Dia menetapkan hati untuk mempelajari firman Tuhan dan melakukannya serta mengajarkannya kepada orang lain. 他决定了有一个心来学习神的话，行事它，然后教育神的话。 Sehingga seluruh hidup kita ini benar-benar apa yang kita lakukan, makan minum seperti manusia baru. 所以我们一切的生活就是有一个新的生活，新的人。 Ketika kita bekerja, apakah tujuan kita untuk Tuhan atau untuk kepentingan kita? 当我们工作的时候，是不是我们为了主，还是为了自己？ Ketika kita melayani, apakah tujuan kita supaya nama saya dikenal atau untuk kemuliaan Tuhan? 当我们侍奉神的时候，是不是为了我们出名，还是为了侍奉神？ Saudara, secara sederhana kita bisa memahami demikian, saudara. 用简单的话，我们能够有一个了解。 Kita ini orang yang sudah mendapat anugerah, barulah kita mewujudkan ketaatan kita. 我们已经受了恩典，然后我们能够行事出来。 Dengan mengenakan karakter Kristus, pertama-tama memang kita belajar, lalu kita tenggelam dalam karakter Kristus. 我们首先学习用耶稣基督的品德，然后我们习惯了。 Dalam setiap mengambil keputusan, apa yang terjadi, Kristus menjadi wasit kehidupan kita. 当我们面对任何的事情，在我们的生活当中，我们要把耶稣基督成为我们的裁判。 Caranya bagaimana? Terus hati pikiran kita dipenuhi oleh firman. 他的要怎么样做出来呢？要就是让圣经充满我们每一个人每一天。 Satu kali saya bertemu ngobrol dengan seorang pengurus gereja. 有一天，我跟理事会的人在教会谈话。 Yang jelas ini bukan anak muda, sudah umurnya cukup lanjut. 他是成人，比较老了。 Dalam percakapan itu kemudian dia curhat, saudara ya. 在那一段的谈话，他就是有一个分享。 Karena kekesalan hatinya kemudian muncul dalam kata-kata, dia ngomong, saya tidak mau lagi bersahabat dengan dia sebutkan nama temannya. 然后他因为了发脾气，他讲了一句话：“我不要跟他那个某某人做朋友了。” Padahal dulu sama-sama pelayanan. 以前是一起侍奉神的， Tetapi karena luka hati, dia kemudian tidak mau lagi makan bersama pun tidak mau. 然后因为了伤心难过，他不要跟他一起侍奉了，不要跟他一起吃饭了。 Saudara, kadang-kadang itu juga bisa terjadi dalam hidup kita. 弟兄姐妹们，这样的事情有时候也会发生在我们的生活当中。 Tetapi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita. 可是今天早上神的话来再提醒我们每一个人， Kalau kita belum bisa sampai tenggelam dalam karakter Kristus, 如果我们不能够了解更深了解的神的品德， oke, pertama-tama kenakan dulu, belajar dulu memakai pakaian Kristus itu. 我们首先来学习穿这个品德的衣服。 Kalau firman Tuhan berkata ampuni, kita ampuni. 如果神的话说你们要饶恕他，我们就饶恕他。 Walaupun belum bisa dengan segenap hati, oke, kita berkata Tuhan saya mau belajar mengampuni. 虽然我们不能够全心的做得到，我们也说好吧，神好吧，我要学习做出来。 Saudara, secara
praktis aplikasinya seperti ini, saudara. 简单的话会这样说： Bangun identitas sebelum aktivitas. 我们要先起我们的身份，比我们行事。 Saudara seharusnya memiliki kesadaran bahwa saudara adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dikuduskan dan dikasihi Tuhan. 我们要记得，我们是被选的人，被圣的，然后被神爱的人。 Mari kita mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan dan kesabaran. 我们要有温柔的心，还有谦逊的，还有忍耐的心。 Ayat yang ke-13 mengingatkan supaya ada pengampunan dalam hidup kita. 哥罗斯书第3章第13节提醒我们，教育我们，我们要有能够饶恕人的心。 Ingatlah Kristus yang menjadi wasit dalam setiap saya dan saudara mengambil keputusan. 当我们要面对生活，要决定任何的事情的时候，我们要记得有耶稣基督成为我们的裁判。 Jadikan firman Tuhan yang menjadi pusat kehidupanmu. 我们要把神的话成为我们的生活的重点。 Saudara, kadang kita berpikir, mana bisa sih kita hidup seperti tuntutan firman Tuhan? 有时候我们也说会想，我们怎么样能够来活着，按照神的话呢？ Saudara, kalau Tuhan memerintahkan, Tuhan mengajarkan saudara, saya yakin Roh Kudus akan menolong saudara mampu melakukan. 弟兄姐妹们，我相信当上帝神教育我们，圣灵会帮助我们行事出来。 Saudara, karena itu gereja menjadi base camp, menjadi tempat saya dan saudara belajar mengenakan pakaian Kristus. 所以教会就是成为我们的地方，来学习我们用神的品德的衣服。 Dan biarlah pakaian itu terus melekat sampai kita keluar dari gereja. 让这一个衣服就是在我们的身体，在我们的生活，当我们离开教会的时候， Sehingga orang lain melihat bahwa saudara dan saya hidup sebagai anak-anak Allah, hidup dengan karakter-karakter Kristus. 所以别人能够看得到我们的生活就是好像耶稣基督的品德。 Hari ini kembali diingatkan ada roti dan anggur. 今天我们要有圣餐礼拜， Saudara sudah ditebus dengan darah yang mahal. 我们已经被主耶稣基督救了，用宝血。 Saudara pasti dimampukan hidup sebagai manusia baru. 我们一定有能力，神给我们能力来行事，成为新的人。 Nilai-nilai keluarga Allah itu ada dalam diri saudara dan saya. 上帝的家庭的价值已经有了在我们的生活当中。 Mari kita tundukkan kepala. 我们一起低头祷告。 Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terlebih dahulu memilih dan memanggil kami menjadi umat-Mu. 主啊，我们感谢你，你们选了我们成为你的会友。 Sebagai rasa syukur yang sudah Engkau berikan, keselamatan yang Engkau berikan, kami ingin meresponi dengan memiliki karakter Kristus. 我们要回应你的恩典，来有你的品德在我们的生活当中。 Tuhan, terima kasih untuk karya ajaib-Mu. 主啊，我们感谢你已经很大的工作在我们的生活。 Bahkan Engkau memeteraikan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. 然后你已经决定了我们用你的圣灵。 Sehingga kami menjadi manusia baru dengan karakter Kristus. 所以我们能够成为新的人，有耶稣基督的品德的人。
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. 神啊，我们感谢你的话， Terima kasih untuk anugerah yang Engkau kerjakan bagi kami. 我们感谢你已经给了我们每一个人的恩典。 Dan sekali lagi melalui perjamuan kudus kami kembali merasakan dipersatukan dengan Engkau Tuhan. 我们要用圣餐来跟你一起的生活，跟你一起的身体。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉靠主耶稣基督圣名祷告， Amin. 阿门。 Mari persiapkan hati untuk menerima roti dan anggur. Lagu yang sudah dipersiapkan kita akan bersama-sama naikkan. Dekat ke salib-Mu. Walau aku Yesus dekat ke salib-Mu, air hidup. Kami mengundang petugas perjamuan maju ke depan mempersiapkan meja perjamuan. Segarkan jiwaku, salib-Mu, salib-Mu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus disediakan untuk setiap kita yang sudah dibaptis dewasa ataupun yang sudah disidih. Kami juga mengundang Bapak Ibu yang sudah dibaptis dewasa atau disidih dari gereja lain yang seasas untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, Ia memanggil murid-muridnya dan Dia berkata dalam satu perjamuan, Dia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Kemudian Ia mengambil cawan, mengucap berkat atasnya dan memberikan kepada muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Dan setiap kali engkau meminumnya, ingatlah akan daku. Saudara-saudara, kami mengundang rekan-rekan yang mengikuti perjamuan kudus untuk bangkit berdiri. Ya, nanti menerima cawan terlebih dahulu, menerima nampan terlebih dahulu, berikan ke sebelahnya, baru ngambil roti dan anggur. Ya, kita melayani orang lain terlebih dahulu, baru kita mengambil untuk diri kita. Silakan. Silakan duduk yang mengambil, yang sudah mengambil. Berteduh di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan. Memanggil saudara dan saya menjadi umat pilihannya.
Kita naikkan pujian ini dengan lembut. Salibmu, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Kita bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Salibmu, salibmu yang kumuliakan. Salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Mari kita angkat roti. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau memanggil dan menebus kami melalui darah-Mu. Dan kalau saat ini Engkau mengundang kami duduk semeja dan mengingat apa yang Engkau kerjakan atas penebusan, kami sungguh bersyukur. Kami akan kembali mengingat karya salib-Mu. Malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, Ia mengambil roti, mengucap berkat atasnya, lalu Ia memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-Nya. Ambillah, makanlah. Mari kita makan bersama-sama. Kemudian Ia mengambil cawan, mengucap berkat atasnya, lalu memberikan kepada murid-murid-Nya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Mari kita meminumnya dengan satu keyakinan, dosa kita sudah diampuni. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk karya salib-Mu. Bahkan saat ini, Engkau memanggil kami untuk memiliki karakter Kristus, memiliki nilai keluarga Allah, menjadi manusia yang baru, yang penuh dengan kemurahan, belas kasihan. Tuhan, kami mau belajar. Sekalipun terasa berat karena kedagingan kami. Tetapi kami yakin dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memampukan kami. Karena Engkau sendiri sudah memberikan contoh teladan yang nyata di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu.
Dan biarlah kami hidup sebagaimana manusia baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, setelah perjamuan kudus ini kita akan melanjutkan dengan peneguhan rekan-rekan pengurus, ya. Sambil mempersiapkan diri, silahkan maju ke depan rekan-rekan pengurus, baik komisi anak, komisi remaja ataupun komisi pemuda. Silahkan berbaris maju ke depan menghadap ke mimbar. Rekan hamba Tuhan boleh di belakangnya atau di samping kanan kirinya begitu. Silakan rekan-rekan remaja dan guru-guru sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka anak-anak kita yang mengambil komitmen untuk belajar melayani. Mereka belajar bersehati untuk melayani. Sebelum peneguhan saya ingin bertanya kepada rekan-rekan, ya. Apakah saudara merasa terpanggil oleh Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan sebagai badan pengurus? Yang kedua, apakah saudara berjanji bahwa dalam melaksanakan pelayanan ini saudara senantiasa akan bersumber dan berdasar kepada ketaatan akan firman Tuhan yang tertulis dalam Perjanjian Lama dan Baru? Yang ketiga, apakah saudara berjanji bahwa dalam melaksanakan segala rencana dan kegiatan pelayanan selalu berpedoman dengan tata gereja, sinode gereja Kristus Yesus, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh majelis jemaat? Yang terakhir, apakah saudara berjanji untuk melaksanakan pelayanan yang dipercayakan kepada saudara dengan penuh kasih dan tanggung jawab? Apakah jawab saudara? Iya, cukup jelas ya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ini komitmen yang kita ambil dalam 1 tahun. Ada permasalahan, ada jatuh bangun. Firman Tuhan hari ini mengingatkan supaya Yesus yang menjadi, Kristus yang menjadi wasit. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, seharusnya apa yang kita lakukan? Berdiam, menyerahkan kepada pimpinan. Ya, menyerahkan dalam doa. Kalau memang tidak begitu mendesak, tunggu waktu, ambil waktu berdoa. Ya, ambil waktu berdoa sampai ada kesepakatan. Itu salah satu contoh yang baik. Silahkan kalian boleh membaca ikrar janji jabatan kalian. 1, 2, 3. Baik. Baik, Bapak Ibu Saudara, mereka berusaha, ya, mereka berjanji di hadapan Tuhan, bukan sekedar di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan, di hadapan jemaatnya dan malaikat-malaikatnya. Saudara, tidak gampang dalam melakukan pelayanan karena kita bukan manusia yang sempurna. Tapi justru disinilah saya dan saudara diproses.
ya, semakin hari serupa dengan Kristus. Saya undang rekan-rekan jemaat untuk mendoakan mereka agar mereka selama 1 tahun dapat melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kami mengingat akan anugerah-Mu yang luar biasa, yang menyelamatkan. Itu sebabnya kami mau meresponi dengan menjadi pengurus baik di komisi ataupun dalam kepanitiaan yang lain. Itu sebabnya saat ini hamba-Mu berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus selalu mendampingi, memberikan kekuatan untuk anak-anak-Mu ini melayani Engkau. Sekalipun mereka masih muda, mereka boleh menjadi laskar Kristus. Dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus senantiasa memampukan mereka untuk menjadi pelayan-pelayan yang setia. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara bisa menghadap ke jemaat. Rekan-rekan jemaat, kita beri aplaus kepengurusan mereka selama 1 tahun. Sebagai rasa syukur kami dan penghargaan yang kami berikan melalui surat pengangkatan, ini perwakilan saja ya. Saya undang untuk komisi anak. Siapa yang akan mewakili komisi anak? Saya lupa tadi menanyakan siapa perwakilannya. Siapa namanya? Sorry? Kesia. Oke, ini Kesia. Selamat melayani dan terus semangat. Silakan kembali. Remaja, kami mengundang perwakilannya. Siapa? Ketuanya juga boleh. Atau pembinanya atau pembimbingnya. Ya, selamat melayani, semangat untuk melayani Tuhan. Untuk komisi pemuda, selamat melayani, terus semangat melayani Tuhan. Baik, saudara-saudara, kita terus doakan rekan-rekan kita yang menjadi pengurus ini. Silahkan duduk, silahkan kembali ke tempat. Waktu selanjutnya saya berikan ke liturgis. Ya jemaat Tuhan, setiap berkat yang kita miliki tentu kita tahu itu berasal daripada Tuhan. Maka sebagai keluarga Allah, kita tadi sama-sama sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita juga diajar untuk bisa meresponi kasih-Nya dengan hati yang penuh syukur, termasuk melalui persembahan yang akan sama-sama kita berikan. Kiranya persembahan ini menjadi wujud kasih, iman dan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari sama-sama kita mau mempersiapkan persembahan kita. Sambil kita mau mengangkat satu pujian yang mengatakan kita mau merasakan kasih-Nya Tuhan. Tuhan
berdiri. Sama-sama katakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sebagai keluarga Allah hari ini, kami kembali diingatkan bahwa kami mau memiliki kesatuan hati untuk boleh melakukan dan mencerminkan karakter kami sebagai anak-anak Kristus. Dan kami sudah memberikan apa yang terbaik dari yang kami punya. Maka biarlah persembahan ini sungguh boleh menjadi berkat bagi gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati untuk tangan-tangan yang akan mengelolanya. Tuhan juga yang akan memberkati senantiasa baik tangan-tangan yang sudah memberi maupun tangan-tangan yang belum sempat memberi. Dan biarlah lewat persembahan ini kami juga boleh diingatkan bahwa dalam sepanjang kehidupan kami juga mau memberikan yang terbaik secara khusus dari hidup kami. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, ini menjadi segenap doa dan ucapan syukur kami atas kasih Tuhan yang begitu besar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk dan kita akan sama-sama mendengarkan warta gerejawi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini boleh sama-sama beribadah. Sekali lagi saya mewakili akan keluarga besar GKM mengucapkan selamat kepada rekan-rekan pengurus baik komisi anak, komisi remaja dan pemuda. Kiranya kepercayaan yang Tuhan berikan, pakailah itu dan kiranya kuasa Tuhan menyertai akan setiap pelayanan saudara. Tuhan memberkati. Dan juga mewakili akan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Musu Bagio. Terima kasih Musu boleh melayani kami melalui firman dan boleh memimpin perjamuan kudus. Kiranya Tuhan yang boleh terus pakai dan yang boleh memberkati. Dan juga Ko Andi dan juga teman-teman rekan-rekan yang boleh melayani kita melalui ibadah KU1, Tuhan memberkati. Saudara, ada beberapa warta yang akan kami sampaikan. Saudara, kami kembali mengundang saudara-saudara untuk boleh kembali di pertengahan minggu, Rabu malam jam 7 di gereja. Saudara, kita ada kembali hadir di dalam kebaktian doa Rabu malam. Kita akan kembali melanjutkan seri Buah Roh tentang kesetiaan. Penginjil Frankie akan menyampaikan akan topik ini. Sebab itu mari sama-sama kita doakan dan hadirilah. Sama-sama kita boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman. Dan hari ini saudara-saudara di lantai 1 ya sudah ada petugas. Jam 9 kita akan mulai untuk donor darah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sudah persiapkan diri, mari sama-sama di dalam rangka kita memperingati akan Minggu Bagi Bangsa. Mari sama-sama kita boleh berkarya, boleh berbagi. Darah saudara itu begitu mahal begitu ya. Jadi apa yang kita kerjakan kiranya itu boleh menjadi berkat. Sebab itu bagi engkau yang mau mendonorkan darah, nanti jangan langsung pulang, di bawah ada petugas yang untuk boleh melayani. Dan tanggal 16 saudara kita akan belajar tentang memasuki akan perayaan Minggu Bagi Bangsa. Kita belajar satu tema tentang hidup sebagai orang merdeka. Kemudian tanggal 15-nya jam 14 atau jam 2 siang, saudara kita ada dalam menyambut Minggu Bagi Bangsa kita ada perlombaan. Oleh sebab itu, jadi siapkan diri saudara untuk sama-sama boleh datang. Tentu ada hal-hal yang menarik, ada hadiahnya. Dan bukan hanya hadiah sih sebenarnya, saudara adalah kebersamaan sebenarnya di dalamnya. Dan kita sama-sama boleh merayakan
akan kemerdekaan negara Indonesia kita, memperingatinya. Sebab itu mengundang saudara-saudara untuk boleh berbagian. Dari yang kecil sampai yang kepada lansia, boleh ambil bagian ini ya. Dan mengingatkan kembali di minggu depan kita akan belajar kembali satu topik tentang disiplin rohani. Jadi sebagai keluarga besar, saudara-saudara, tentu kita ada disiplin rohani yang perlu kita untuk kerjakan. Pendeta Cikiang akan menyampaikan akan topik ini, doakan dan hadirilah. Demikian warta, saudara-saudara, di tengah-tengah ibadah kita ada saudara seiman kita yang pertama kali hadir. Yang pertama adalah Monica Dewi. Ya, boleh bangkit berdiri? Ya, Monica Deli ya Soli ya. Yang kedua ada anaknya Ko Andi, namanya Fidelia Kartajaya, boleh bangkit berdiri. Ya, sangat senang hari ini boleh sama-sama datang. Fidelia itu sekarang lagi kuliah di Beijing ya Ko ya. Jadi melanjutkan sekolah kedokteran di sana, kiranya Tuhan memberkati. Dan sekali lagi mewakili keluarga besar GKI mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara seiman yang pertama kali datang. Kami sangat mengharapkan di lain kesempatan boleh sama-sama kita beribadah di tempat ini. Demikian warta, saat ini saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara, mari sebelum kita kembali ke rumah kita, saudara berikanlah salam yang hangat, senyum yang manis, dan katakanlah, Yoni Chen Hao, ada engkau sungguh amat baik. Ya. Saudaraku, dengarkanlah berita pengutusan yang berkata demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Kita naikkan doksologi, doa berkat dipimpin oleh Pendeta Bagio. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menjadikan kami manusia baru. Manusia yang lama sudah berlalu. Manusia baru terus Engkau wujudkan. Hari demi hari perubahan itu terus berlanjut. Dan biarlah Engkau memampukan kami menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Bukan hanya sekali-kali, tetapi kami mampu tenggelam, tinggal dalam karakter Kristus. Karena pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan yang sempurna telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Allah Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, dan ingat-ingatan hidup di dalamnya. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Silakan duduk, ambil doa teduh, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.